Perkenalkan, nama saya Gideon Tigau, NIM 21304057, mata kuliah pengauditan 2. Di sini saya akan membuat tugas membahas kasus audit yang terjadi pada PT Waskita Karya Tbk, memanipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini seperti manipulasi laporan keuangan, observance, pengelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus pengelubungan aset pada Wasyakarta Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen laba lama dan kemudian meminta pihak ketiga untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan keuangan tahun 2008 digunakan bahwa terdapat salah saji atau pengelumbungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar. Nilai 5 miliar tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambahan kurang senilai 3 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2008 saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberian kas. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan Gelanggan oleh Raga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar 33.998 dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar 2 miliar. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Ada kasus pergantian bupati. Sebagai pengembangan tentang seberapa besar materi kas nilai dengan pengelembungan aset pada tahun 2005 nilai aset pada PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 triliun dan nilai yang digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Berikut untuk penyelesaian kasus fraud pada PT Waskita Karya. Pada kasus ini juga melibatkan para auditor internal dan eksternal pada PT Waskita Karya. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Trimatman.
Sementara satu mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kiming Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindi Karya. Ini merupakan kasus kriminal yang harus diselesaikan di pengadilan guna mendapatkan sanksi hukuman. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait sanksi kepada akuntan publik yang diduga terlibat dalam penilaian laporan keuangan Waskita. Berdasarkan surat yang diajukan menurut BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan pada PT Waskita Karya. Sekian dari saya, terima kasih.